Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai aspek hukum dari organisasi masyarakat. Di tengah kehidupan masyarakat sampai hari ini banyak ditemukan organisasi yang hidup di tengah masyarakat, baik itu dalam bentuk OKP, dalam bentuk LSM, organisasi kepemudaan, dan dalam bentuk yang lainnya. Di dalam negara hukum Republik Indonesia, eksistensi dari organisasi masyarakat ini diakui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena berkumpul dan berserikat ini merupakan bagian dari hak azazi manusia. Namun di dalam kenyataannya banyak dari organisasi masyarakat yang dibuat dan dibentuk oleh masyarakat ini tidak lagi sesuai dengan tujuan dari organisasi masyarakat tersebut. Terkadang organisasi masyarakat ini sering membuat resah kehidupan masyarakat, melakukan tindakan-tindakan kriminal maupun melakukan tindakan-tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan yang ada di dalam bernegara dalam negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatur eksistensi, keberadaan, dan bagaimana pelaksanaan dari organisasi masyarakat, maka negara turut tangan di dalam mengurus kehidupan dari organisasi masyarakat yang ada di negara Republik Indonesia. Dilihat dari sejarahnya, organisasi masyarakat ini sudah diakui oleh pemerintah yang ada di negara Republik Indonesia ini sebelum negara Indonesia merdeka. Ketika negara kita dijajah oleh negara Belanda, pada waktu itu negara Belanda sudah mengeluarkan Stadblad tentang perkumpulan-perkumpulan yang memang diakui sebagai organisasi pada waktu itu. Namun setelah Indonesia merdeka, Indonesia sudah merubah beberapa kali undang-undang yang berkenaan dengan organisasi masyarakat sesuai dengan corak dan pola dari pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Jadi berorganisasi merupakan bagian dari hak azazi manusia yang mana eksistensinya diakui dan dilindungi oleh negara Republik Indonesia di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memberikan jaminan kepada setiap masyarakat dalam berorganisasi, berkumpul dan berserikat, maka negara memberikan jaminan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 28 yang bunyinya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kemudian turunan dari hak-hak ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak azazi manusia. Karena kebebasan berserikat, berkumpul dan membuat organisasi masyarakat ini merupakan bagian dari hak azazi manusia yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Dilihat dari timeline berlakunya aturan-aturan yang mengatur tentang ormas di negara Republik Indonesia, ini pada mulanya diatur di dalam Stadblad tahun 1870 nomor 64 tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum. Ini merupakan produk dari negara Belanda ketika negara Belanda pada waktu itu menjajah negara Republik Indonesia yang waktu itu namanya adalah Hindia Belanda. Jadi sejak zaman Hindia Belanda dijajah oleh negara kolonial Belanda, eksistensi dari organisasi masyarakat ini diakui oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Selanjutnya, ketika negara Republik Indonesia sudah merdeka, pada tahun 1985 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi masyarakat, yang mana corak dari undang-undang ini lebih bersifat represif. Karena undang-undang ini dibuat dalam nuansa politik yang sentralistik yang pada waktu itu di bawah rezim kekuasaan era Orde Baru. Salah satu contohnya adalah setiap organisasi masyarakat yang dibuat itu harus memiliki azas tunggal. Azas tunggalnya adalah azas Pancasila. Tidak boleh organisasi yang dibangun pada waktu itu bertentangan dengan azas Pancasila. Kemudian ketika era reformasi mengalami pergejolakan di negara Republik Indonesia, maka pada waktu itu pemerintah yang berkuasa mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat. Karena ini dibangun pada era reformasi, maka coraknya tidak seperti undang-undang yang lama. Dengan hadirnya undang-undang ini, maka undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi, di mana setiap orang yang membuat organisasi masyarakat boleh
menggunakan azas lain asalkan azas ini tidak bertentangan dengan Pancasila. Kemudian baru-baru ini terjadi perubahan yang mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat, karena dirasakan organisasi masyarakat yang ada sekarang ini tidak memiliki rasa terhadap bagaimana mempertahankan sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa, dan seolah-olah ormas yang ada sekarang ini merongrong kedaulatan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah yang berkuasa pada waktu itu mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Ormas, Undang-Undang nomor 17 tahun 2013. Maka pada waktu itu terjadilah perdebatan yang sangat alot di antara para pemerintah, ahli hukum, dan kelompok-kelompok yang menentang lahirnya Perpu tersebut. Karena dengan lahirnya Perpu ini memberlakukan azas contrarius actus, yang mana apabila pemerintah mengeluarkan suatu izin atau pemerintah mengeluarkan suatu peraturan, maka pemerintah berhak untuk mencabut izin atau peraturan tersebut. Maka apabila ada ormas-ormas yang bertentangan dengan sendi-sendi Pancasila, merongrong kedaulatan negara Republik Indonesia, maka pemerintah berhak untuk mencabut izin atau mencabut badan hukum dari organisasi masyarakat tersebut. Kemudian karena Perpu ini tidak bisa berlaku lama, maka beberapa saat kemudian Perpu ini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2017. Jadi sampai hari ini inilah aturan-aturan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat yang ada di negara Republik Indonesia. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah organisasi masyarakat itu? Pengertian dari organisasi masyarakat ini ada di dalam Undang-Undang Ormas itu sendiri. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Ormas, Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi inilah pengertian dari ormas yang ada di dalam Undang-Undang Ormas. Jadi apapun bentuknya, apakah itu dia OKP, apakah dia LSM, apakah dia yayasan, apakah dia organisasi-organisasi dalam bentuk yang lainnya, kedaerahan, kesukuan, atau keagamaan, maka secara tidak langsung ini disebut dengan ormas. Jadi ormas adalah generalnya, khususnya adalah berbagai macam organisasi yang ada di tengah masyarakat. Dengan lahirnya undang-undang ini, maka undang-undang ini memberikan aturan-aturan yang harus dijalankan oleh ormas yang ada di tengah masyarakat. Apabila ormas ini melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka dia akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah diatur oleh Undang-Undang Ormas. Adapun hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang Ormas, yang pertama ini ada di dalam pasal 59. Yang pertama, ormas ini dilarang menggunakan lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut pemerintahan. Jadi apabila ormas ini didirikan, maka lambang dari ormas ini tidak boleh menyerupai atau menyamai lambang-lambang dari pemerintahan yang ada di negara Republik Indonesia. Kemudian ormas juga dilarang untuk menggunakan dengan tanpa izin lambang, bendera negara atau lembaga badan internasional lainnya sebagai lambang dari ormas tersebut. Jadi apabila ormas yang menggunakan lambang negara lain atau lambang dari organisasi internasional lain tanpa seizin dari negara maupun badan internasional tersebut, maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya ini nanti bersifat administratif. Tetapi apabila juga tidak diindahkan, maka nanti ujungnya bisa terhadap pencabutan izin dari organisasi masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga, ormas ini dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera atau tanda gambar ormas atau partai politik. Jadi tidak boleh menggunakan lambang yang sama pokoknya dengan partai politik. Dan yang terakhir, ormas ini dilarang untuk mengumpulkan dana untuk partai politik, juga menerima dan atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ormas dilarang memberikan bantuan dan memberikan bantuan yang mana bantuan ini berasal dari hasil-hasil tindak pidana atau kegiatan-kegiatan yang lainnya yang dilarang berdasarkan aturan-aturan yang ada di negara Republik Indonesia. Apabila ormas ini melanggar, ini nanti akan dikenakan sanksi. Jadi salah satu sanksinya adalah sanksi administrasi. Selanjutnya yang harus diperhatikan oleh masyarakat yang aktif di bidang organisasi masyarakat, di dalam Undang-Undang Ormas di dalam pasal 59 ini ada beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang apabila dikerjakan oleh ormas maupun orang yang terlibat di dalam ormas tersebut akan mendapatkan ancaman sanksi pidana. Yang pertama itu adalah melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Jadi apabila ormas atau anggota ormas yang melakukan tindakan tersebut, maka ancaman hukumannya adalah ancaman hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Jadi ancamannya sangat berat, jadi tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua adalah melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Apabila ada ormas maupun anggota ormas maupun pengurus ormas yang melakukan ini, maka ancamannya adalah ancaman pidana 20 tahun atau seumur hidup. Jadi ancamannya sangat berat sekali. Kemudian yang ketiga, ormas, anggota ormas maupun pengurus ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Maka ancaman hukumannya ini adalah minimal 6 bulan dan maksimal adalah 1 tahun penjara. Dan yang terakhir adalah melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ancaman hukumannya adalah ancaman hukuman pidana minimal 6 bulan dan maksimal 1 tahun penjara. Jadi ormas tidak boleh melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan sweeping, termasuk melakukan tindakan-tindakan lainnya yang mana tindakan-tindakan ini adalah monopoli terhadap aparatur penegak hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Kemudian selain itu, ancaman pidana 20 tahun atau seumur hidup ini juga diberlakukan bagi ormas yang menggunakan nama, lambang, bendera atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan organisasi-organisasi terlarang. Jadi ormas sangat dilarang untuk memiliki lambang, memiliki gambar dan memiliki simbol yang mirip dengan lambang dari organisasi-organisasi terlarang. Kemudian ormas juga dilarang melakukan tindakan separatisme yang dapat mengakibatkan hancurnya kedaulatan dari negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah ormas dilarang menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran-ajaran dan paham-paham yang bertentangan dengan ajaran Pancasila. Apabila ini terjadi di lapangan, maka aparat penegak hukum akan bertindak karena ancaman hukumannya adalah ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Jadi sangat harus diperhatikan sekali apa saja hal-hal yang dilarang oleh ormas sehingga tidak terjerat hukum di kemudian hari. Jadi, walaupun mendirikan sebuah ormas ini adalah hak yang dijamin oleh konstitusi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan beserta aturan turunan lainnya, namun di dalam pelaksanaannya harus tetap mengikuti kepada aturan-aturan yang ada di tengah masyarakat. Untuk mendirikan ormas walaupun itu hak, tetapi tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat lainnya. Ini diatur di dalam Undang-Undang Ormas beserta undang-undang lainnya.
pada kenyataannya di lapangan sampai hari ini kita melihat banyak fenomena sosial yang menggambarkan ketika orang ikut di dalam ormas, tetapi yang terjadi mereka hanyalah ikutan-ikutan saja di dalam ormas tersebut tanpa mengetahui makna filosofi dari berdirinya ormas tersebut dan tanpa mengetahui azas-azas dari ormas tersebut, sehingga banyak tindakan-tindakan yang menggunakan nama ormas melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan melakukan keresahan di tengah masyarakat, bahkan melakukan tindakan pelanggaran hukum atas nama ormas tersebut. Di dalam Undang-Undang Ormas disebutkan bahwasanya tujuan dari pendirian ormas ini adalah ikut menyelenggarakan tujuan dari negara Republik Indonesia, mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi marilah kita hidupkan ormas sesuai dengan azasnya, sesuai dengan filosofinya, maka hidupkanlah ormas dan janganlah hidup dari ormas tersebut. Demikian saja materi singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.